Singkat cerita, sama seperti yang telah terjadi di waktu sebelumnya. Tapi di sini Saiful terbangun karena dia mendengar kalau ada suara orang berbicara di luar tenda, yang pada akhirnya membuat dia untuk melihat. Ketika dia melihat keluar tenda, tiba-tiba dia pun kaget melihat Lina ini sedang berbicara dengan sesosok kakek tua yang berpakaian seperti seorang kiai, yang notabene memakai sorban dan baju yang serba putih dengan jenggotnya yang panjang. Sontak saja dia pun langsung menutup tendanya dan langsung melanjutkan tidurnya. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Ketika dia bangun tidur, kagetlah dia karena Lina ini sudah tidak ada di dalam tenda. Ketika dia mengetahui Lina sudah tidak ada di dalam tenda, sontak saja dia langsung terdiam dan melihat ke arah luar kembali. Yang ternyata Lina sudah bangun dan telah menyiapkan sarapan pagi untuk mereka berdua makan. Setelah dia tahu bahwa Lina ada di luar dan sudah memasakkan makanan untuk dia pun bertanya kepada Lina, "Lin, kau sudah bangun?" "Sudah mas, saya sudah bangun dari tadi." "Oh iya mas, ini saya sudah membuatkan sarapan untuk kita makan sekarang." "Rajin sekali kamu, Lin." BTW, makasih ya, Lin, sudah buatkan aku sarapan." Ketika dia dan Lina selesai sarapan, Saiful ingin sekali berbicara soal tadi malam. Tapi dia sempat berpikir, kalau misalkan dia bertanya tentang yang semalam tadi, takutnya Lina ini berpikir kalau dia sedang dimata-matain oleh Saiful. Singkat cerita, dia pun sudah agak melupakan masalah yang terjadi malam itu. Bersiap-siaplah mereka berdua untuk melanjutkan perjalanannya. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Berangkatlah mereka berdua untuk mencari jalan keluar bersama. Ketika di perjalanannya itu, Saiful kembali merasakan keganjilan. Tapi dia tidak tahu apa yang saat ini dia rasakan. Di situ dia sempat berhenti di salah satu pohon raksasa. Pohon itu cukup besar dan dedaunannya sangatlah rimbun. Ketika dia beristirahat dan bersandar di pohon besar itu, dia merasakan tas carrier-nya itu kok semakin lama semakin berat. Dan ternyata ketika dia menoleh ke arah carrier-nya itu, tiba-tiba dia melihat dua sosok demit yang sedang duduk di atas carrier-nya Saiful. Sontak saja Saiful pun kembali membaca ayat suci Al-Quran, dan secara bersamaan dua sosok demit itu akhirnya lepas dan pergi dari tas carrier-nya Saiful. Lanjut mereka berdua berjalan sampai pada akhirnya mereka berdua pun tidak sadar bahwa jam sudah menunjukkan pukul 2:30 sore. Dan disinilah dia mulai merasakan kalau dia sudah masuk ke dimensi lain. Di situ dia sempat berputus asa untuk bisa keluar dari alam gaib dan berbicara kepada dirinya sendiri, "Kalau emang benar ini waktunya saya untuk kembali kepadamu ya Allah, tolong jaga kedua orang tua saya dan berikan mereka berdua kesehatan dan kesejahteraan." Tidak lama dari dia Saiful berpikir seperti itu dan plak! Lina pun datang dan menepuk pundaknya Saiful dari belakang. Dan Lina pun bertanya kepada Saiful, "Mas, tenang aja, kita pasti bisa keluar dari sini kok." "Hah? Maksud kamu apa, Lin?" "Bukan apa-apa kok mas, udah mas tenang saja. Berdoa saja kepada Sang Kuasa biar kita bisa diberikan jalan keluarnya." Iya Lin." Saiful terheran, kok Lina ini bisa tahu sama apa yang saya pikirkan. Lanjut jalanlah mereka berdua untuk mencari jalan keluar. Singkat cerita, malam pun tiba. Saiful pun bergegas membuka tendanya kembali dan bermalam di tempat ini. Sialnya untuk mereka berdua bahwa sisa logistik yang ada di tasnya Saiful sudah tidak ada lagi. Begitupun si Lina, yang mau tidak mau pada saat malam itu mereka berdua tidak makan. Saat di malam itu pula kabut pun mulai turun, yang diiringi dengan rintikan hujan. Pada akhirnya mereka berdua pun langsung masuk ke dalam tenda dan langsung tidur agar rasa lapar yang ada di perutnya itu hilang. Singkat cerita, sekitar pukul 11 malam Saiful dibangunkan oleh Lina,
yang dengan alasannya itu karena Lina merasakan ada sesuatu hal yang buruk akan menghampiri mereka. Sontak saja Saiful pun mulai merasa resah dan panik dengan apa yang diucapkan Lina. Langsung di saat itu juga mereka berdua pun keluar dari tenda dan pergi lari meninggalkan semua barang-barang yang ada di tenda. Dan benar saja ketika mereka berdua berlari, dia merasakan seperti ada yang sedang mengejar mereka berdua. Sontak Saiful pun menoleh ke arah belakang dan ternyata ada sesosok demit yang berwujud buto yang lagi mengejar mereka. Terus mereka berlari dan sampai pada akhirnya Lina terjatuh karena kakinya tersangkut dengan akar pohon yang menjalar panjang di atas tanah. Ketika Saiful mencoba untuk menolongnya, tiba-tiba buto itu sudah ada di depan Lina dan mencoba untuk menangkap Lina. Tapi di saat buto itu ingin menangkapnya, terdengar seperti ada suara yang muncul. Buto! Hah? Siapa itu yang berani memanggilku dengan seperti itu? Aku, sang juru kunci Semeru. Sampai kau menyentuh cucuku, akan kuhancur leburkan kau sampai tak tersisa sedikit pun. Kita sebut saja juru kunci Gunung Semeru ini Mbah X. Ampuni aku, Mbah. Aku tidak tahu kalau wanita ini adalah cucumu. Kalau begitu, Mbah, saya mohon izin untuk mengambil anak manusia ini untuk kujadikan santapanku. Tidak, sampai kau menyentuh anak manusia ini, akan kupastikan kau akan hancur tak tersisa sedikit pun. Kenapa, Mbah? Kenapa aku tidak boleh menangkapnya? Aku sangat tahu sekali akan darah manusia. Sudah kukatakan kepadamu, Buto. Aku tidak mengizinkan kau untuk menangkap anak manusia ini. Jawab Mbak X. Baiklah, Mbah. Saya mengerti. Saya izin pergi, Mbah. Selepas pembicaraan Mbah X dengan Buto itu selesai, Saiful pun menolong Lina yang sedang terjatuh itu. Dan tiba-tiba kakek Lina itu datang kepada Saiful dan berkata, "Teruslah kamu berjalan ke arah barat, nak. Cucuku akan mengantarkanmu." Iya, Mbah. Terima kasih udah selamatkan saya, ujar Saiful yang terheran terhadap si Mbah X. Kalau begitu, saya izin kembali ya, nak. Iya, Mbah. Dan kamu, Lina, antarkan pemuda ini untuk kembali keluar dari sini. Baik, Mbah, jawab Lina. Pergilah si Mbah X ini untuk melanjutkan perjalanannya. Selesai dari semua itu, Saiful sempat berpikir dan sempat ingin bertanya juga kepada Lina. Siapa Mbah X itu sebenarnya? Dan kenapa dia mengaku-ngaku kalau Lina itu adalah cucunya? Akan tetapi dia merasa kalau dia bertanya kepada Lina, Lina akan berprasangka buruk kepadanya. Tidak lama dari Saiful berpikir, Lina pun berbicara. Mas, tidak usah bingung. Nanti saya akan jelaskan semuanya. Oke. Mari, Mas. Kita lanjutkan perjalanan ini. Ayo. Lanjut mereka berjalan dan tak lupa dengan apa yang dikatakan Mbah X kepada Saiful untuk berjalan ke arah barat. Terus mereka berdua berjalan. Entah kenapa di saat kejadian si Mbah X tadi, di saat perjalanan itu sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan yang aneh. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba atau sampai di tempat tujuan yang dimana di situ ada sebuah portal yang semacam dengan gerbang perpindahan dimensi antara dunia manusia dan dunia gaib. Di tempat ini juga Lina menceritakan semua yang terjadi kepada dia dan memberitahu siapa dia, Lina ini sebenarnya. Mas, kita sudah sampai di tujuan dan di sini juga kita akan berpisah. Sebelum itu saya mau ngomong. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Mas. Mas orangnya baik dan sangat pengertian, kata Lina dengan mata yang berkaca-kaca. Terima kasih ya, Lin. Kamu sudah mengantarkan saya dan saya juga senang sekali bisa bertemu dengan kamu di sini.
Sebelumnya saya benar-benar mau bertanya, sebenarnya kamu dan Mbah X itu siapa? Dan kenapa saya ada di sini? Tanya dan jawab Saiful yang merasa sedih karena akan berpisah dengan Lina. Sesuai janji saya, Mas. Saya akan menceritakan semuanya, dimulai dari Mas bangun tidur di Ranukumbolo. Yang pertama kali Mas lihat kabut, itu Mas sudah berada di dimensi yang berbeda. Dan jiwa Masnya sudah dibawa sama salah satu demit yang ada di situ. Terus di saat perjalanan Mas yang dimulai dari Ranukumbolo itu, Mas sudah ditandai sama makhluk-makhluk di dimensi ini. Karena dengan alasan sikap di dirimu itu, Mas, mereka jadi tidak suka dengan Mas. Disitulah kenapa saya muncul di hadapan Mas. Karena saya ingin membantu Mas untuk keluar dari tempat ini. Dan pas malam-malam itu juga yang dimana saya sedang berbicara dengan kakek tua. Kakek tua itu adalah Mbah X. Jadi seperti itu, Mas. Jawaban Lina atas semua pertanyaan Saiful. Hah? Jadi saya benar-benar berada di dimensi gaib? Yang berarti kamu dan Mbak X juga... Tanya Saiful yang teramat kaget. Iya, Mas. Saya ngomong apa adanya. Oh iya. Kamu lupa akan satu hal pertanyaanku tadi. Siapa Mbah X itu sebenarnya dan benarkah kamu cucu dari Mbah X? Dan kenapa para makhluk yang ada di dimensi ini tidak suka dengan kehadiran saya? Tanya Saiful. Iya, Mas. Semua itu benar. Saya adalah cucu dari Mbah X. Dan Mbah X sendiri adalah penjaga gunung ini, Semeru. Dan untuk masalah kenapa Mas bisa tidak disukain makhluk yang ada di sini, Mas akan tahu sendiri jawaban atas pertanyaan Mas ini. Di sini saya juga mau memperjelas lagi. Tapi Mas jangan takut ya. Iya. Saya adalah manusia setengah demit. Semua udah jelas. Oke. Sebelumnya saya benar-benar berterima kasih sama kamu dan Mbah X. Karena telah membantu saya untuk mencari jalan keluar. Iya, Mas. Sama-sama. Saya juga senang bisa membantu Masnya. Kata Lina. Ya udah, Mas. Mas bisa lanjutin semuanya sendiri. Mas masuk aja ke dalam sana. Nanti Mas akan sampai ke tempat awal di mana jiwa Mas dibawa. Iya, Lin. Saya lanjut ya. Semoga kamu akan tetap seperti ini. Membantu orang-orang yang jiwanya disesatkan. Iya, Mas. Mas hati-hati ya. Ujar Lina yang sedih bahagia. Aku harap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Sampai jumpa, Lin. Kata perpisahan Saiful yang meneteskan air mata kebahagiaan. Usai pembicaraannya terhadap Lina, Saiful pun lekas ke dalam portal yang ditunjukkan Lina tadi. Dan dia pun sadar, singkat cerita ketika dia membuka matanya, betapa kagetnya dia. Karena dia sedang dikelilingi oleh orang-orang dan salah satunya itu adalah Mas Erik. Bangunlah dia dan langsung bertanya ke Mas Erik. Saya kenapa, Mas? Kok banyak sekali orang di dalam tenda ini? Tanya Saiful yang heran. Akhirnya kamu sadar, Thomas. Saya khawatir dengan Mas. Tadi Mas itu kejang-kejang kurang lebih 12 jaman lah, Mas. Hah? Saya kejang-kejang selama kurang lebih 12 jaman? Tanya Saiful yang terheran, yang setahu dia sudah 2 hari di... Ya, Mas. Mas kenapa toh? Kok bisa seperti itu? Tidak kenapa-kenapa kok, Mas. Sudah lupakan saja ya. Saya juga mau istirahat dulu. Oke deh, Mas. Ujar Mas Erik. Oh iya, Mas. Tolong bilangin sama yang lainnya yang ada di sini untuk keluar dari tenda ini dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk bilang terima kasih karena telah mengkhawatirkan saya. Ujar Saiful dibilanglah sama Mas Erik. Untuk yang ada di dalam tenda, untuk keluar dan tak lupa juga mengucapkan terima kasih. Selepas semuanya keluar dari dalam tenda, tak lama kemudian, dia pun Saiful kembali tidur yang ditemani Mas Erik karena takut terjadi sesuatu seperti yang tadi.
Singkat cerita, dia pun terbangun dengan rasa yang menyegarkan dan dengan badan yang mulai fit kembali. Sekitar pukul 7 pagi, dia pun terbangun dan melihat kalau Mas Erik sedang tidur di samping dia. Tidak memikirkan yang aneh-aneh, dia pun keluar dari tenda dan betapa kagetnya dia bahwa pagi itu sangatlah indah dengan munculnya matahari di antara dua bukit. Ketika dia melihat semua itu, pergilah dia ke pinggiran Danau Ranukumbolo dan duduk di situ sambil menatap indahnya pemandangan di saat itu. Tidak beberapa lama setelah itu, Mas Erik datang dan duduk di samping Saiful dengan membawa secangkir kopi dan sebatang rokok. Di situ mereka berdua berbincang satu sama lain. Hai Mas, bagaimana? Sudah enakan badannya? Hai juga Mas, sudah kok Mas, sudah enakan. Apalagi kan dengan memandang indahnya Ranukumbolo ini, tambah enak lagi dong. Syukur deh Mas. Oh iya Mas, saya mau bertanya lagi. Benarkah kemarin itu saya kejang-kejang sampai kurang lebih 12 jam? Benar Mas, ngapain saya bohong ke Mas? Kok Masnya bisa tahu sih kalau saya lagi kejang-kejang? Oh, jadi gini Mas ceritanya. Kemarin itu sekitar pukul 9 pagi saya mau lanjut perjalanan dan saya teringat dengan Mas untuk berpamitan bahwa saya akan melanjutkan perjalanan untuk pergi ke puncak. Akan tetapi ketika saya samperin Mas ke tendanya Mas, saya kaget karena Mas sudah kejang-kejang di dalam tenda. Dan yang saya kira itu Mas kena hipotermia, dan ternyata bukan, melainkan ada sesuatu hal. Makanya saya panggil pendaki lainnya untuk datang ke tenda Mas, untuk membantu. Begitu Mas ceritanya. Oh alah, seperti itu toh. Sebelumnya terima kasih kembali ya Mas, karena sudah mengkhawatirkan saya. Santai saja Mas. Oh iya Mas, Mas habis ini mau langsung turun kah? Sepertinya iya, saya juga sudah capek. Kalau begitu nanti Mas turun bareng sama rombongan kami aja Mas, karena kami semua juga sudah capek semua. Gimana, mau? Boleh deh, tapi kenapa Mas tidak lanjut mendaki saja? Jawab dan tanya Saiful. Seperti yang saya bilang tadi Mas, kita juga sudah capek, jadi mau langsung turun aja. Lagian juga kan, kita masih ada hari-hari esok untuk mendaki. Ya sudah Mas, yuk kita balik ke tenda, kita sarapan dulu. Rombongan kami juga sudah masak untuk Mas. Terima kasih ya, ujar Saiful. Singkat cerita, sekitar jam 12 siang, Saiful dan rombongan Mas Erik pun prepare untuk turun. Selesai mereka prepare segala macam, mereka semua pun turun sekitar jam 1 dan sampai ke base camp Ranupani sekitar jam 4 sore. Di saat perjalanan turun itu, Saiful dan rombongannya Mas Erik berjalan dengan lancar sampai tujuan, tanpa ada gangguan atau hal aneh lainnya. Di sini Saiful dan rombongannya Mas Erik akhirnya berpisah dan saling berjabat tangan dan berkata, "Terima kasih ya Mas, atas bantuannya dan untuk yang lain-lainnya juga." "Iya, santai aja Mas, kami semua juga seneng kok bisa dapat teman baru lagi," ujar rombongan Mas Erik. "Ya udah toh, Mas Erik dan yang lainnya juga kita berpisah di sini ya. Dan satu hal lagi, saya harap kita semua yang ada di sini bisa hiking bersama di gunung ini. Kita semua juga berharap seperti itu. Ya udah toh, kita berpisah di sini ya semuanya," kata Saiful yang nangis terharu. "Iya, hati-hati ya Mas," ujar rombongan Mas Erik. Selesai dari perpisahan itu, Saiful pun kembali pulang ke rumahnya. Dan di saat perjalanan itu, dia pun kembali teringat dengan perkataan Lina yang sebelumnya. Kenapa semua makhluk yang menghuni tempat ini banyak yang tidak suka dengannya? Dan akhirnya terjawab sudah, bahwa mereka semua tidak suka dengan Saiful karena ketidakjujurannya terhadap orang tuanya. Kalau dia akan mendaki, jadi tamat.